TikTok Shop sekarang resmi ditutup oleh pemerintah. Alhamdulillah. Gua sebagai seorang konten kreator sangat bersyukur dan sangat bangga sekali. Karena apa? Karena sekarang aplikasi TikTok sudah berfokus kepada konten. Sudah tidak fokus lagi kepada jualan. Dan kita sudah kembali lagi seperti zaman kita yang dulu bahwa TikTok sudah memfokuskan kita untuk berkarya, berkonten, bukan untuk jualan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa peraturan ini bisa membantu mereka para pedagang yang ada di Tanah Abang. Sorry itu saya. Tapi orang-orang yang sudah terlanjur rutin berjualan online dari waktu yang lalu-lalu, seperti contohnya Willy Salim, Ibnu Wardani, Ibenma, Ocun, Dr. Richard, mereka ini sudah memiliki nama, akun yang besar, followers yang banyak, engagement yang besar. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa jualan mereka itu akan berkurang atau mereka akan kesulitan lagi dalam berjualan online. Ya mungkin sedikit lah ya, sedikit perubahannya atau berkurangnya. Tapi secara overall sepertinya sama sekali tidak kerasa. Karena apa? Karena coba bayangkan, kita masyarakat Indonesia atau orang yang sudah nyaman belanja online itu susah merubah kebiasaan kita kalau kita harus belanja keluar, belanja offline. Seperti contohnya lu yang udah kebiasaan GoFood deh. Karena lu udah kebiasaan GoFood, pasti lu akan merasa malas, akan merasa tidak nyaman. Kalau seandainya hanya untuk makan aja, lu harus pergi ke rumah makan, harus pergi naik motor atau jalan kaki, pergi ke rumah makan hanya untuk makan. Sementara apa? Sementara lu udah kebiasaan tinggal tunggu aja makanannya di rumah. Nanti juga datang sendiri. Sama halnya dengan kondisi kita sekarang. Aplikasi TikTok yang dipisah antara TikTok dengan TikTok Shop-nya. Gue mengerti kenapa pemerintah mengeluarkan dan menetapkan regulasi ini karena mereka peduli dengan para UMKM yang ada di Tanah Abang dan juga sekitarnya. Tapi apakah para pemerintah, bapak-bapak yang terhormat di sana tahu bahwa orang yang jualan di TikTok itu juga mereka para UMKM. Ada juga para UMKM yang jualan di TikTok juga. Nah, pertanyaannya, kenapa hanya berfokus kepada UMKM yang di Tanah Abang? Ya memang dengan adanya peraturan baru ini memang menimbulkan pro dan kontra sih. Mungkin juga ada yang berpikiran bahwa mereka juga memiliki reseller yang mereka juga harus mempedulikan para reseller-reseller mereka. Tapi kalau untuk di zaman sekarang itu agak sulit. Kenapa? Karena kita harus tetap beradaptasi, harus tetap mengikuti perkembangan zaman kalau kita ingin maju. Dan juga dengan adanya pemisahan aplikasi TikTok dengan TikTok Shop ini, itu tidak akan mengubah algoritma sama sekali. Orang-orang seperti Willy Salim, Ibnu Wardani, Baim Wong, apabila mereka membuat konten tentang produk yang akan mereka jual di TikTok Shop e-commerce nanti, tetap engagement mereka di aplikasi TikTok itu akan lebih besar. Dan banyak orang yang akan lebih tahu dan bahkan banyak yang beli dibandingkan para kreator yang kecil seperti gua. Jadi itu sama sekali tidak mengubah algoritmanya sama sekali. Solusinya apa? Ya mungkin solusinya kita tetap harus berfokus kepada kualitas dari produk tersebut. Tetap kita harus berfokus kepada cross-border check yang harus kita lakukan. Produk-produk makanan harus ada sertifikasi halalnya. Produk-produk skincare harus ada sertifikasi BPOM-nya. Produk-produk perkakas atau alat-alat rumah harus ada sertifikasi SNI-nya. Jadi tetap berfokus kepada kualitas untuk menarik para konsumen.